Halo teman-teman, kita ingin kembali mendiskusikan soal logika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan logika, terutama ingin mencermati soal berbagai jenis dan bentuk logika ya. Seperti dalam materi kemarin, kalau kita lihat dari perkembangan logika awal atau logika tradisional di era Yunani ya, yang dikembangkan oleh misalnya sosok Aristoteles sampai hari ini, itu ada ragam dan bisa kita petakan menjadi beberapa jenis ya, dari literasi dan buku-buku yang membahas logika. Setidaknya ada beberapa jenis dan bentuk logika yang kita bisa tunjukkan, sehingga kita tidak lagi menganggap bahwa logika itu satu atau logika itu hanya difahami secara terbatas, misalnya yang logika tradisional itu. Saya kira itu penting. Pembambakannya atau kurun waktunya logika itu bisa dibagi menjadi dua ya, menjadi dua. Pertama tentu kita pahami, satu adalah logika tradisional ya, dan yang kedua tentu yang kita kenal hampir saat ini, yaitu logika modern ya. Logika tradisional sendiri itu merujuk pada perkembangan awal ya, terutama yang digagas dan elaborasi cukup bagus oleh sosok Aristoteles, walaupun sebenarnya kemudian juga dikembangkan oleh beberapa filsuf lain ya, yang kemarin sudah kita jelaskan ya, termasuk misalnya aliran stoicisme, kemudian juga filsuf Inggris salah satunya yang juga mengembangkan di abad 13 ya. Dia salah satu filsuf di abad skolastik ya, abad ketika gereja cukup penting ya, berperan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sosok seperti William of Sherwood ya, William yang dari Sherwood itu mengembangkan jenis-jenis logika tradisional itu lebih sistematis dan menjadi semacam diktat atau pelajaran-pelajaran penting di dalam sekolah-sekolah di abad pertengahan. Jadi itu saya kira yang menjadi rujukan. Jadi logika tradisional itu diasumsikan atau dirujuk pada Aristoteles sampai pada perkembangan yang lebih sistematis di abad 13 dikembangkan oleh para pemikir skolastik. Itu untuk jenis logika tradisional. Kemudian jenis logika yang kedua yaitu merujuk pada logika modern ya. Ini sebenarnya perkembangan yang lebih sistematis, lebih luas, dan cakupannya memang tidak sebatas yang dikembangkan oleh Aristoteles dengan karakteristik atau tipologi silogismenya, tetapi sudah masuk pada ranah-ranah yang lebih detail ya. Dan hari ini memang logika modern masih cukup menjadi kajian ya, terutama dalam keilmuan matematika ya, misalnya Gottlob Frege, kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain yang mengembangkan logika tidak semata sebagai bentuk-bentuk tradisional itu, tetapi sudah masuk kepada pengujian atau nalar pikir ilmu-ilmu matematika. Sifatnya lebih formal karena di sana ilmu logika ini menguji ya kesahihan dari teori-teori matematika atau hukum-hukum matematika yang ada ya. Dalam banyak hal sering disebut sebagai meta matematika ya. Karena logika dalam pengertian ini tidak, atau logika matematika atau logika formal atau logika modern ini tidak semata berkaitan dengan angka-angka, tetapi sejauh sebagai uji atau alat uji kesahihan dari hukum-hukum matematika. Hari ini masih terus berkembang di logika modern dan dipakai di dalam ilmu-ilmu saintifik ya, terutama ilmu-ilmu alam terutama ya, yang memang berbeda sekali dengan apa yang kita saksikan dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial kita yang selama ini masih terbatas pada
logika-logika tradisional yang diajarkan itu. Dalam berbagai literasi buku-buku logika juga membagi jenis logika sebenarnya berdasarkan sifat atau ya menyangkut juga keluasan ya. Itu antara logika alamiah ya, sifatnya alamiah atau sering disebut sebagai logika kodratiah. Yang kedua tentu kita kenal dengan logika ilmiah ya, logika alamiah ya, kita tahu itu mengandaikan bahwa manusia atau kita sendiri itu sudah dibekali ya, memiliki semacam kemampuan ya, sejak bawaan lahir ya, sejak kodrat bawaan lahir kita punya kemampuan untuk berpikir logis ya, atau mempunyai potensi di dalam penalaran, kecuali yang memang terlahir misalnya sakit jiwa atau gila atau tidak secara ukuran kewarasan tidak punya ya, misalnya orang yang gila atau sakit jiwa itu tentu kita tidak ngomong itu, tidak memiliki itu. Tapi kalau pengandaiannya bahwa kita adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang waras itu, yang punya kemampuan itu, setiap manusia ya. Contoh misalnya di dalam ciri hukum logika ada misalnya ya prinsip identitas ya. Identitas misalnya A adalah A ya. A itu bukan B atau A bukan C atau A bukan E ya. A adalah A, identitas ya. Misalnya kita letakkan di dalam analisis logika yang alamiah tadi. Seorang anak kecil misalnya ya, sering kan kali ditanya, kamu namanya siapa ya? Mesti dia menjawab namanya misalnya Andi gitu ya. Saya Andi Pak. Kamu Budi ya? Bukan Pak, saya Andi. Jadi sebenarnya sejak kecil seorang anak pun sudah bisa membedakan atau sudah mempunyai kemampuan logik untuk mengidentitaskan diri ya, atau menyebutkan diri berbeda dengan yang lain. Misalnya juga siapa ayahmu misalnya, ayah saya misalnya Bapak Joko misalnya ya. Apakah itu ayahmu? Misalnya dia menunjuk pada bukan Pak Joko, dia sudah bisa menyebutkan, oh bukan, dia bukan ayahku Pak Joko. Jadi seorang anak kecil pun sudah mempunyai kemampuan untuk membedakan ya. Itu sebenarnya salah satu dari karakteristik logika, sebenarnya logika tradisional yang dikembangkan Socrates, Leibniz, kemudian John Stuart Mill ya. Salah satu cirinya kan identitas ya, karakteristik identitas itu. Sehingga semua orang ya itu secara instingtif bahkan secara spontan bisa belajar dari hal-hal yang keseharian mereka, karena bawaan sejak lahir dia punya kemampuan itu. Tanpa pun harus belajar filsafat ya, tanpa pun harus belajar diktat-diktat logika, dia sudah punya kemampuan ya. Misalnya juga kontradiksi ya, atau hukum logika, salah satu yang dikembangkan juga oleh Socrates misalnya kontradiksi ya. Kontradiksi itu misalnya saya itu bukan, misalnya saya manusia bukan binatang gitu. Jadi identitas yang melekat pada dirinya sudah dia ketahui dan dia bisa kemudian memposisikan berbeda, bahwa A itu bukan B atau A itu bukan C atau A itu bukan yang lain. Itu saya kira kemampuan, salah satu karakteristik dari kemampuan logika ya, kemampuan alamiah dari manusia, dan itu saya kira ciri-ciri dari apa yang disebut sebagai logika alamiah itu. Kecuali logika alamiah atau kodratiah tadi yang berangkat dari pengandaian kemampuan bawaan akal budi sejak lahir yang dimiliki setiap orang, kita mengenal kemudian apa yang disebut sebagai logika ilmiah ya. Jadi apa pembedaannya ya? Kalau logika alamiah itu sifatnya spontan, sifatnya lebih intuitif dari memang kemampuan yang dimiliki ya secara kodrat oleh setiap manusia. Kalau logika ilmiah sendiri itu sebenarnya logika yang lebih berkembang ya, lebih tersistematisasi,
di dalam kerangka hukum-hukum logika yang lebih kompleks ya. Kita tahu pengandiannya begini, kita tahu bahwa persoalan penalaran atau persoalan realitas itu tidak sesimpel atau sesederhana yang sering kita andaikan sebagai kehidupan sehari-hari itu, tetapi juga menyangkut berbagai bidang, berbagai fenomena yang membutuhkan kerja-kerja penalaran yang lebih rumit ya. Sehingga misalnya seorang Aristoteles bahkan sampai menemukan berbagai bentuk tipologi atau pola-pola hukum penalaran, karena memang dia mengamati dan mencermati persoalan-persoalan fenomena di luar realitas manusia itu cukup luas ya, sehingga kemudian melahirkan hukum-hukumnya ya. Ini saya kira yang kemudian kita tahu misalnya perkembangan ini digunakan misalnya di dalam bentuk misalnya ya riset, tradisi riset misalnya ya, tradisi riset atau tradisi-tradisi investigasi atau tradisi-tradisi berpikir yang lain, atau bahkan sederhananya misalnya tradisi menulis kita atau tradisi membuat karya-karya besar itu kan membutuhkan juga logika-logika yang tidak semata dalam aspek atau dalam sifat yang kodratiah tadi, tapi harus juga memikirkannya lebih dalam konteks hukum-hukum penalaran yang benar ya. Sehingga itu yang saya kira yang jelas membedakannya. Maka sejak perkembangan ilmu terutama di abad Yunani ya, di abad ketika logos mulai tampil ya, rasionalitas manusia mulai berkembang, itu saya kira tradisi logika kemudian juga mulai berkembang secara ilmiah. Jadi logika alamiah atau logika kodratiah ya, yang berupa bawaan akal budi sejak lahir ini tidak berarti itu tidak penting ketika misalnya perkembangan logika-logika ilmiah sudah begitu pesat ya. Karena sebenarnya logika alamiah ini justru menjadi semacam kekuatan ya, hal yang membantu peran manusia di dalam memikirkan dunia, membantu dalam keputusan-keputusannya dia, membantu di dalam menyusun argumentasi, dalam berpikir, dalam membangun logika-logika penalaran ya. Sehingga kadangkala karakteristik orang kan kadangkala ditentukan oleh kemampuannya ya. Ada orang yang punya kemampuan logikanya pesat ya, meskipun dia nggak belajar misalnya dalam bangku-bangku sekolah ya, dia mempunyai kecerdasan logika berpikir yang luar biasa misalnya, karena diasah ya kemampuan di kodratiahnya tadi diasah benar ya, sehingga bisa cukup membantu dia ya. Istilahnya itu orang itu tidak sering gagal nalar ya. Kan ada sebutan bernalar, kemudian ada gagal nalar atau gagal logiknya berpikir ya. Orang yang punya kemampuan penalaran ini yang biasanya dalam kehidupannya itu lebih berhasil ya, lebih bisa menjawab persoalan-persoalan kehidupannya. Kemudian logika ilmiah itu baru kemudian dipikirkan lebih tadi saya katakan lebih tersistematis ya, lebih terbakukan ya. Karena memang ini menjadi semacam kajian ilmu sendiri ya, berbeda dengan kodratiah yang sifatnya spontan tadi, sifatnya alamiah tadi, sifatnya hidup dalam konteks menjawab keseharian dia. Tapi kalau sudah dalam logika ilmiah ini sudah dikembangkan, kadang dipraktekkan atau digunakan di dalam kajian-kajian bidang-bidang yang lebih luas ya. Misalnya dalam perkembangan logika modern itu kemudian berkembang dalam ilmu-ilmu seperti matematika ini ya, yang cukup hari ini masih juga berkembang ya. Bahkan proposisi atau temuan-temuan hukumnya sudah begitu pesat ya, begitu luar biasa ya. Saya kira itu ya yang
membedakan sekali lagi tentang logika alamiah dan logika logika ilmiah atau logika yang kemudian kita sebut juga sebagai logika modern hari ini. Dalam perkembangan logika ilmiah ya, di dalam beberapa catatan literasi yang saya baca itu juga dibagi ya, biasanya dibagi dalam dua jenis. Yang pertama logika formal, terus yang kedua logika material ya. Logika formal itu sebenarnya lebih memusatkan pada bagaimana pernyataan, proposisi, hubungan antar pernyataan, kesimpulan itu dikaji ya. Jadi lebih memang meletakkan koherensi di antara pernyataan-pernyataan ya. Ini dulu dikembangkan memang seperti contoh misalnya Aristoteles itu lebih terkenal dalam konteks silogisme, itu memang koherensi kalimat ya. Terutama juga misalnya pendekatan logika formal itu juga dikembangkan hari ini dalam logika modern, misalnya di matematika itu lebih bukan pada persoalan menguji atau memverifikasi bukti-bukti empiris sebagai pusat kebenarannya, tetapi koherensi kalimat, pernyataan atau proposisi itu yang lebih penting dikaji, apakah dia membangun proposisi pernyataan-pernyataan itu, argumentasi atau kesimpulannya itu sahih atau tidak itu. Jadi kalau tidak koherens, kalau tidak relevan masing satu sama lain, kemudian misalnya kalimatnya malah saling berkontradiksi ya, tentu misalnya itu bisa dianggap sebagai tidak sahih misalnya. Jadi pendekatan formal lebih mengkaji soal itu ya, lebih mengkaji soal koherensi pernyataan-pernyataannya. Berbeda misalnya dengan pendekatan material ya. Pendekatan material tidak meletakkan pada koherensi atau semata hubungan-hubungan pernyataan itu, tetapi memang harus diletakkan pada berkorespondensi pada materi ya, atau kenyataan-kenyataan objektif. Sejauh mana pernyataan-pernyataan itu dianggap benar, sejauh mana dia misalnya berkorespondensi terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif atau empiris itu ya. Misalnya saya mengatakan bahwa air yang dibekukan minus 0 derajat akan membeku misalnya gitu ya. Pernyataan itu kalau di dalam aspek logika material memang harus diujikan ya. Jadi bukan semata pernyataannya seakan-akan rasional, tetapi memang harus diuji di dalam verifikasi korespondensi fakta ya, atau yang empiris tadi. Kalau misalnya bahwa ketika air dibekukan minus 0 derajat misalnya, atau minus di bawah 0 derajat, kemudian tidak membeku, maka pernyataan itu sebenarnya tidak benar, tidak sahih gitu. Jadi ini sebenarnya cara pendekatan formal dan material ini sebenarnya sudah berkembang lama ya, Misalnya dulu Epikuros dan kaum Stoik misalnya, sampai juga kaum empirisme di dalam membangun logika-logika pengetahuan ya, itu kan juga menggunakan pendekatan material ini, pendekatan semacam korespondensi material ini ya. Dia bahkan mengkritik pendekatan yang sifatnya hanya semata rasional, koherensi rasional itu. Ini ya, saya kira dua pendekatan yang hari ini masih sangat berpengaruh, dan saya kira kombinasi dua pendekatan itu yang juga dikembangkan di dalam kajian-kajian atau penggunaan logika berpikir kita ya, antara pendekatan rasional yang formal tadi yang melihat aspek koherensi di antara pernyataan-pernyataan, proposisi-proposisi, juga pendekatan material yang memang berrelasi atau berkorespondensi terhadap kenyataan-kenyataan objektif di empiris kenyataan itu, yang itu saya kira menurut bentuknya dibagi atas dua pendekatan itu. Kita mencermati perkembangan hingga logika modern misalnya sampai hari ini, memang perbedaan-perbedaan itu makin banyak ya. Kalau dulu kan yang paling besar dominan, dan bahkan mungkin berabad-abad itu kan yang dipakai di dalam konteks pembelajaran logika itu kan hanya merujuk misalnya pada apa yang dikembangkan Aristoteles ya sampai hari ini.
Tapi kalau kita lihat perkembangan logika modern, bahkan perbedaan-perbedaan itu cukup cukup banyak, tetapi di antara dimensi-dimensi yang lebih spesifik ya. Misalnya di logika modern ada istilah logika klasik ya, untuk membedakan tahapan atau fase babakan dari logika klasik yang dulu dikembangkan. Logika klasik memang sudah masuk dalam logika modern ya. Misalnya logika yang dikembangkan Gottlob Frege ya di filsuf Jerman, atau juga misalnya David Hilbert ya, yang juga mengembangkan di abad 20 ya, di abad, kalau Frege kan di abad 19. Itu membedakan logika klasik dan logika modern yang lebih populer pada hari ini ya. Logika klasik misalnya punya satu prinsip atau asas-asas hukum ya, yang dulu dipakai dan dipertahankan sebagai hukum logika ya. Salah satunya misalnya hukum nilai prinsip dwinilai ya. Prinsip dwinilai itu ya, nilai kebenaran sebuah proposisi itu hanya ada dua ya, benar atau salah gitu. Jadi tidak ada di luar itu ya. Jadi itu pandangan ya, pandangan. Sebenarnya itu juga dulu dalam pengembangan yang dilakukan Aristoteles kan ada dalam prinsip identitas ya. Seperti misalnya A adalah A ya. Kemudian ada prinsip Aristoteles mengembangkan juga prinsip kontradiksi ya. A adalah bukan B gitu ya. A adalah A dan A adalah bukan B. Itu kan ya hampir kemudian dikembangkan secara lebih modern di dalam Frege, yang kemudian dipakai juga di dalam hukum-hukum matematika ya. Kayak tadi prinsip dwinilai ya. Sebuah nilai kebenaran atau sebuah nilai proposisi kebenaran itu ya hanya ada dua ya, benar atau salah ya. Tidak ada di tengah-tengahnya, misalnya setengah benar atau setengah salah, itu tidak ada. Meskipun ya di dalam perkembangan kemudian itu banyak diberi catatan atau banyak diberi koreksi ya. Misalnya ada paradigma yang disebut sebagai logika paradoksal atau logika yang paradoks misalnya ya. Tidak bahwa hanya benar atau salah, tapi juga diukur dalam misalnya setengah benar atau seperempat benar atau seperempat salah, itu ada. Tapi itu nanti secara rumit saya kira sudah bukan ingin saya jelaskan di ruangan ini. Nanti itu ada kajian yang lebih khusus di soal itu ya. Jadi kita tahu perkembangan logika modern sendiri juga terbagi banyak pendekatan atau banyak jenis ya, banyak jenis, dan ini merupakan kasanah yang luar biasa ya, luar biasa. Karena kita di bidang ilmu sosial tentu tidak perlu banyak ya mempelajari itu. Yang terpenting bahwa kita memahami bahwa jenis-jenis atau bentuk-bentuk logika ini kita bisa pahami secara lebih terang, dan juga bisa kita gunakan sebenarnya ya di dalam fondasi berpikir di ilmu-ilmu sosial humaniora ini ya. Kalau di ilmu-ilmu yang lebih khusus misalnya tadi soal matematika, mungkin lebih banyak, lebih detail, lebih rigid, lebih kecil-kecilnya itu ada dibahas di sana. Bahkan kita tahu dinamika kajian di jurnal-jurnal internasional soal matematika, bahkan himpunan-himpunan intelektual matematikawan itu masih berkembang hingga hari ini ya. Saya kira itu teman-teman semuanya untuk pokok bahasan soal perkembangan logika, terutama jenis dan bentuk-bentuknya. Dan ini saya kira perlu juga untuk kita pahami, ketahui ya, sekaligus menjadi menjadi dasar untuk memahami materi-materi yang lebih atau materi yang lebih detailnya ya di dalam konteks pembelajaran logika berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih, selamat belajar dan semangat belajar untuk logika ya. Merawat akal sehat bagian dari juga merawat kehidupan. Terima kasih.